10 menit aja. Halo teman-teman semua, sahabat-sahabat online dimanapun Anda berada kali ini. Senang sekali kesempatan kali ini saya Johan Sugandi kembali menyapa Anda lagi mana-mana Anda semua di program 10 menit aja. Tonton ya sampai habis, tidak terlalu banyak ya. Siapa tahu jadi berkat dan inspirasi ya. Wah, ini sudah nuansa Natal ya. Dan bagaimana dengan persiapan Natalmu? Ya, pastikan Natalmu ada Kristus di sana ya, yang hadir dalam kehidupan kita masing-masing ya. Jangan sampai terlewati, kan yang ulang tahun dia, masa yang ulang tahun gak ada di hidup kita ya. Harus ada di hidup kita teman-teman ya. Oke. Dan ini pesan Tuhan juga buat saya secara pribadi ya. Jadikan momen Natal ini untuk menyatakan kasih Kristus buat sesama kita teman-teman ya. Natal kan bisa tentang kasih Allah dinyatakan ya buat dunia ini. Maka itu kita yang sudah mengalami kasih Allah itu dalam hidup kita, harusnya kita menyatakan kasih Allah ini buat sesama kita ya. Jadi berkat buat sekelilingmu. Oke, teman-teman, Johan ingin bahas apa kali ini? Kali Johan ingin bahas tentang Mesias, topik Natal ya. Mesias teman-teman, apa itu sih Mesias gitu ya? Mesias artinya yang diurapi ya. Mesias itu adalah pribadi yang ditentukan Allah, dipilih Allah untuk menjadi penyelamat buat manusia. Dipilih, ditentukan untuk menjadi juru selamat untuk kita manusia teman-teman. Itu Mesias teman-teman ya. Makanya Yesus disebut Kristus. Tergenapi semua di dalam diri Yesus Kristus. Yesus Kristus, Yesus sang penyelamat. Dia adalah juru selamat buat kita semua teman-teman ya. Dia adalah Allah itu sendiri, diutus Bapa untuk menjadi sama dengan manusia. Nanti saya akan bahas ini di video berikutnya ya. Tapi ya ikuti terus ya. Jadi Yesus itu yang diutus Bapa, anak Allah, sang firman, yaitu Allah itu sendiri diutus Bapa datang ke dalam dunia menjadi sama dengan manusia untuk apa? Menyelamatkan saya dan Anda. Ditentukan Allah untuk menjadi juru selamat teman-teman ya. Saya sedikit cerita dulu latar belakangnya supaya Anda nggak bingung ya teman-teman ya. Jadi waktu zaman Yesus hidup sekitar 2000 tahun yang lalu teman-teman ya, waktu itu bangsa Israel itu sedang dijajah oleh bangsa Romawi saat itu ya. Dan orang Israel saat itu sedang menantikan seorang juru selamat yang mereka pikir akan menjadi raja, menjadi pemimpin mereka, dalam artian pemimpin politik yang akan membebaskan mereka dari penjajahan bangsa Romawi saat itu, karena mereka sedang dijajah oleh Romawi saat itu. Mereka berpikir demikian ya. Tapi maksud Allah bukan demikian ya. Mesias yang dijanjikan oleh Allah di dalam kitab suci mereka saat itu ya. Ini kisah, kalau kita tahunya sekarang kitab perjanjian lama teman-teman ya. Kitab nabi-nabi, kitab para nabi itu sudah menuliskan akan datangnya seorang Mesias ya, penyelamat buat bangsa Israel saat itu ya. Tergenapi dalam diri Yesus Kristus. Kita tahu sekarang kenapa? Ternyata Yesus Kristus sang Mesias itu bukan pemimpin politik yang akan membebaskan mereka dari penjajahan Romawi, bukan, tapi pemimpin raja dalam hidup hati setiap manusia yang berdosa ini. Yesus membebaskan dari penjajahan dosa, bukan penjajahan Romawi ya. Yesus membebaskan manusia dari belenggu maut ya, yang seharusnya kita binasa tapi kita diselamatkan sehingga kita boleh memperoleh hidup yang kekal. Itulah Yesus, itulah sang juru selamat, itulah Mesias tergenapi di dalam diri Yesus teman-teman ya. Nah teman-teman, Anda tahu waktu kitab Kejadian itu menuliskan tentang Adam dan Hawa waktu manusia pertama kali jatuh dalam dosa ya. Allah sudah merancangkan keselamatan sejak pertama kali manusia jatuh dalam dosa. Waktu Adam dan Hawa memilih berbuat dosa ya, ingat teman-teman, upah dosa itu maut. Itu konsekuensi kalau manusia sudah berbuat dosa ya. Upah dosa itu maut. Apa sih itu maut ya? Maut adalah terpisahnya hubungan manusia dengan Allah selama-lamanya ya. Kalau sudah selama-lamanya tidak ada kesempatan kedua. Saya ulang ya. Maut adalah terpisahnya hubungan manusia dengan Allah selama-lamanya. Kalau sudah selama-lamanya tidak ada kesempatan kedua. Artinya apa? Berita yang sangat penting yang harus kita simak baik-baik. Oke, dengar baik-baik teman-teman ya. Teman-teman, kita tahu di dalam kekekalan terpisah sama Allah selama-lamanya nanti ya, itu namanya neraka. Ya, kita tahu dalam kekekalan nanti itu namanya, tepatnya namanya neraka ya. Teman-teman, neraka itu sebenarnya diciptakan bukan buat manusia, tapi untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Tapi manusia memilih ya untuk berada di sana ketika dia memilih jalan hidupnya sendiri. Teman-teman, saya mau katakan bahwa manusia itu nggak bisa selamatkan dirinya sendiri ya. Maka jangan pernah pikir kita itu bisa selamatin diri kita dengan cara berbuat baik, berbuat A, berbuat B, beramal supaya nanti perbuatan baik kita banyak lalu kita layak masuk surga. Nggak bisa manusia berbuat baik untuk selamatin diri sendiri. Kalau Anda dan saya mau selamat, harus pakai caranya Allah, bukan caramu. Kalau caranya mana bisa? Cara kita betapa? Berarti yang kaya doang dong, yang bisa selamat, yang punya banyak duit dong. Oh, nyumbangnya terus biar pahalanya tambah banyak ya. Yang orang kaya, yang orang duitnya pas-pasan bagaimana? Nggak selamat dong, kasihan, nggak adil dong Allah ya. Makanya cara manusia nggak bisa. Bagaimana manusia bisa selamat? Harus pakai caranya Allah. Bagaimana caranya Allah? Makanya Bapa mengasihi dunia ini. Semua manusia dikasihi oleh Bapa. Bapa mengirimkan sang putra
Yesus Kristus datang ke dalam dunia ini untuk menjadi juru selamat saya dan Anda, anak Allah. Nanti akan saya bahas di video berikutnya ya. Sang Putra datang ke dalam dunia ini untuk menjadi penyelamat saya dan Anda, menjadi juru selamat supaya, ingat ya teman-teman ya, Allah itu mengasihi semua dunia ini, saya dan Anda, siapapun setiap kita, pribadi kita, siapapun Anda dan saya yang dengar video ini, Allah mengasihi setiap kita. Allah mengasihi Anda dan saya. Tapi yang diselamatkan hanya yang percaya. Makanya Allah memberikan solusi supaya manusia tidak masuk ke dalam tempat kekekalan yang mengerikan itu di alam maut itu, neraka kita tahunya ya. Kita manusia, Allah tidak mau kita berada di sana. Makanya Allah memberikan solusi dengan apa? Dengan menggantikan penghukuman kita melalui pribadi Yesus Kristus waktu mati di kayu salib, teman-teman ya. Rencana keselamatan ini sudah Allah rancangkan sejak zaman Adam dan Hawa. Waktu Adam dan Hawa jatuh buat dosa, upah dosa maut, teman-teman, Allah sudah bilang sama sama manusia maksudnya ya, bahwa Hawa nanti keturunannya suatu hari nanti di depan sana, keturunan si Hawa akan meremukkan kepala si iblis ya, keturunan si iblis. Tapi keturunan si iblis akan menemukan tumitnya teman-teman ya, keturunan si perempuan itu, keturunan si Hawa. Dan itu tergenapi dalam diri Yesus waktu Yesus mati. Iblis sedang diremukkan kepalanya, iblis sedang mencoba meremukkan tumitnya Yesus ya. Teman-teman, itu tergenapi dalam pribadi Yesus. Waktu peristiwa Adam dan Hawa, Allah sudah ngomong perancangan keselamatan manusia. Waktu Yesus mati di kayu salib, Yesus membayar, menebus dosa saya dan Anda. Semua manusia diselamatkan. Ingat, hanya yang percaya kepadanya. Allah memberikan solusi keselamatan buat manusia, hanya yang percaya kepadanya. Artinya apa? Karena manusia gak bisa selamatin dirinya sendiri, solusi keselamatan harus datang dari Allah. Allah berikan penggantinya, yaitu Yesus, untuk menggantikan, menebus semua pelanggaranmu, supaya Allah tertutup dosa-dosa saya dan Anda, supaya Allah melihat hanya Yesus hari ini, sehingga saya dan Anda dilayakan olehnya hari ini ya. Ngerti maksud saya? Jadi neraka bukan tempat saya dan Anda. Anda jangan pernah masuk sana. Maka Yesus menawarkan solusi. Yesus bilang gini, teman, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Allah memberikan solusi. Dan barang siapa yang percaya kepada Dia tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Teman-teman, banyak orang bilang katanya banyak jalan menuju Roma. Tapi menurut Alkitab ya, kebenaran yang saya percaya, teman-teman ya, Yesus mengatakan, engkau tidak dapat datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku, kata Yesus. Kita nggak bisa sampai kepada Allah kalau tidak melalui Yesus. Jadi just only one way, hanya satu jalan, hanya melalui Yesus. Kenapa hanya melalui Yesus? Memang benar itu solusi yang Allah tetapkan, tidak ada pilihan lain. Harus Yesus yang menggantikan penghukuman saya dan Anda, sehingga saya dan Anda dilayakan memperoleh hidup yang kekal. Makanya yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Maka jangan pernah masuk neraka ya. Solusi saya dan Anda supaya bisa diselamatkan hanya Tuhan, tolong aku, selamatkan aku Yesus, kalau juru selamat kau. Makanya Yesus datang buat saya dan Anda, teman-teman. Itu kabar baik, teman-teman. Kabar sukacita, kabar Allah mengasihi saya dan Anda ya. Kitab nabi-nabi sudah menuliskan tentang Yesus ya. Yeremia itu sekitar 700 tahun sebelum Masehi sudah menuliskan bahwa Yesus akan lahir ya dari seorang perawan ya. Musa juga sudah pernah menubuatkan bahwa sekitar 1200 tahun sebelum Masehi, sebelum Yesus hadir, Musa sudah menuliskan 1200 tahun sebelumnya bahwa akan ada seorang penyelamat, dan dialah yang harus kita dengarkan. Yesuslah yang harus kita dengarkan. Akulah jalan, kebenaran, dan hidup, kata Yesus. Kita tidak bisa datang kepada Bapa kalau tidak melalui Dia ya, teman-teman. Itu kata Yesus, teman-teman ya. Yesuslah yang harus kita dengarkan, teman-teman ya. Makanya supaya kita selamat hanya melalui Yesus, just only one way ya. Apalagi masih banyak kitab nubuatan lainnya, teman-teman ya. Kitab para nabi sudah menubuat tentang Yesus. Mika 700 sebelum Masehi sudah menubuatkan Yesus akan lahir di Bethlehem ya. Yesaya 700 Yesus lahir dari perawan tadi ya. Lalu Yeremia menubuatkan juga tentang Yesus lahir dari tunas Daud ya. Yesus itu keturunan suku Yehuda yang menurunkan dari Israel ya. Tergenapi semua dalam diri Yesus. Makanya kalau kita baca kitab nabi-nabi, kalau Anda membaca kisah nabi-nabi, seharusnya kita akan mengenal Yesus, karena semua nabi-nabi menulis kesaksian tentang Yesus. Musa, semua nabi-nabi membicarakan tentang pribadi Yesus. Mereka mengimani sesuatu yang mereka belum lihat dengan mata, tapi mereka percaya akan ada penyelamat di depan sana. Mereka percaya dan diselamatkan karena Yesus. Kita zaman sekarang 2024 diselamatkan karena apa? Sama, tidak ada nama lain di bawah kolong langit ini, teman-teman, di mana kita mampu diselamatkan oleh karena hanya nama Yesus saja ya. Teman-teman, saya selesai sampai sini ya. Teman-teman, ini kabar baik. Kalau Anda anggap ini penting, teman-teman, maukah kita buka hati kita buat Yesus? Percayakah kita bahwa kita tuh gak bisa selamat diri kita loh ya. Butuh Yesus yang menggantikan penyelamat, yang menyelamatkan hidupku dari dosa, karena manusia gak bisa bayar harga dosa. Butuh penyelamat, yaitu Sang Juru Selamat. Natal adalah kabar baik, kabar sukacita buat kita umat manusia, bahwa Allah datang menjadi juru selamat buat kita semua. Maukah kita membuka hati buat Dia ya? Kalau Anda mau, saya ingin berdoa buat Anda ya.
Anda boleh ikuti doa saya. Tuhan Yesus, selamatkan aku, tolong aku. Dalam nama Yesus, amin. Dadah, Tuhan Yesus memberkati. God bless.